Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, kali ini saya mengingatkan kembali bagaimana sejarah Al-Quran dan bagaimana apakah Al-Quran itu dan seterusnya. Untuk konten pada kali ini saya akan memberitahukan atau mengingatkan kembali pada teman-teman yang sudah tahu namun sudah lama tidak mendengar tentang apa itu Al-Quran dan bagaimana sejarahnya. Dan khususnya bagi orang-orang yang memang belum tahu atau non-muslim yang sengaja ingin mengetahui tentang Al-Quran, bagaimana sejarahnya, maka kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang sejarah Al-Quran dan apakah Al-Quran tersebut gitu loh. Untuk itulah konten kali ini saya menginformasikan kepada teman-teman atau mengingatkan kembali tentang sejarah Al-Quran. Mari kita mulai dengan sejarah Al-Quran. Saya akan memberitahukan kepada Anda sekalian tentang pertama, Al-Quran itu apa sih? Atau apakah Al-Quran itu gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kalimat inna alaina jam'ahu wa qur'anahu faida qara'nahu fattabi'u qur'anahu gitu. Yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Nah, arti kata Al-Quran itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi As-Saleh berarti bacaan gitu. Asal kata qoro'ah. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makru atau dibaca. Itulah Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan tadi, ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan atau dibaca, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qiyamah ayat yang ke berapa tadi? Yang ke-17, 18 gitu. Nah, kemudian Al-Quran ini atau dipakai kata Quran itu untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini gitu. Adapun definisi Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ditulis atau di mushaf atau diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Jadi di sini kita harus tahu ya bahwa membaca Al-Quran itu adalah merupakan sebuah ibadah. Nah, disinilah keindahan ketika kita membaca Al-Quran. Kita itu dianggap sebuah ibadah, membaca, apalagi memahami dan menyampaikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bagi membacanya aja sudah ibadah. Disinilah keindahan-keindahan di dalam kitab suci yang bernama Al-Quran ini. Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan Al-Quran. Contohnya seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Demikian pula kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah seperti hadis qudsi atau tidak itu juga tidak dinamakan dengan Al-Quran gitu.
Sebenarnya hadis qudsi ini juga adalah firman Allah, tetapi tidak dinamakan dengan Al-Quran gitu. Nah, saya juga akan menggambarkan bagaimana sih cara-cara Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ini, Nabi Muhammad SAW dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam atau cara dan keadaan. Di antaranya malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Artinya Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu atau malaikat itu memasukkan wahyu firman Allah itu ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW gitu. Dalam hal ini Nabi SAW tidak melihat sesuatu apapun gitu. Hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Nah, Ruhul Kudus di sini adalah malaikat Jibril. Ruhul Kudus ini adalah malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril ini memasukkan firman Allah ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Lihat surat itu tertera di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Su'ara, yaitu surat ke-42 ayat yang ke-51. Nah, cara-cara pewahyuan yang kedua adalah malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Nah, itulah cara yang kedua, cara-cara bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga cara yang ketiga, yaitu ketika wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincing lonceng. Jadi ada berbeda-beda gitu. Jadi cara wahyu disampaikan itu ada beberapa keadaan gitu. Nah, cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat, meskipun turunnya wahyu itu misalkan di musim dingin yang sangat dingin. Itu sehingga Nabi Muhammad SAW berkeringat gitu. Dan juga kadang-kadang entah beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat gitu. Bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta gitu loh, maka unta itu duduk karena apa? Karena merasa berat gitu loh ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Aku lihat Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Itulah bagaimana proses turunnya wahyu yang ketiga. Terus proses turunnya wahyu itu kan ada bermacam-macam ya. Di antaranya juga ada yang keempat adalah malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak berupa seorang laki-laki seperti yang tadi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar seperti rupa yang asli gitu. Benar-benar seperti rupa malaikat yang asli gitu. Hal ini tersebut di dalam Al-Quran surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53 ayat yang ke-13 dan 14. Di situ dijelaskan Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazzalatan ukhra inda sidratul muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain atau kali kedua ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Nah, ini malaikat ini benar-benar menampakkan wujud asli daripada malaikat tersebut yang membawa wahyu tersebut, yaitu malaikat Jibril gitu. Nah, itulah beberapa proses ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hikmahnya Al-Quran, hikmahnya diturunkan Al-Quran ini apa sih gitu. Nah, saya akan jelaskan juga di sini tentang hikmahnya Al-Quran diturunkan. Nah, Al-Quran diturunkan ini secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 bulan gitu singkatnya ya. Nah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah.
Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, di antara hikmahnya ini adalah, dengar baik-baik atau bisa Anda catat ya. Yang pertama adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan gitu. Jadi artinya di sini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini akan agar apa? Agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mendengar setelah Nabi Muhammad menyampaikan, maka orang itu melaksanakan dan memahami gitu. Itu hikmah dibalik turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Jadi orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak gitu. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, misalkan gini, seandainya Al-Quran ini diturunkan sekaligus banyak langsung gitu, maka otomatis orang-orang yang menerima ini akan enggan gitu. Karena apa? Karena sekaligus begitu banyak gitu. Sehingga apa? Orang yang menerimanya kalau misalkan menerima sekaligus begitu, ini akan membuat orang itu bosan gitu loh. Membuat orang itu akan tidak mau mengikuti Al-Quran. Nah, inilah hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Itu agar Al-Quran lebih mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan gitu loh. Dan juga diantaranya hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah apa? Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh, sesuai dengan kemaslahatan gitu. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya naskh dan mansukh gitu. Nah begini, Al-Quran ini seandainya diturunkan sekaligus, artinya tidak memahami keadaan yang di tempat itu, keadaan-keadaan di dunia ini, maka umat atau manusia ini pasti akan menolak gitu loh. Kenapa? Karena begitu beratnya manusia ini melaksanakan gitu. Berhubung Al-Quran ini secara berangsur-angsur satu persatu, kemudian dipahami ayat itu dan kemudian dilaksanakan. Kemudian lagi turun ayat yang lain sampai prosesnya 23 tahun. Maka ini lebih mudah dipahami dan dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh umat Islam pada saat itu gitu loh. Terus kemudian hikmah yang ketiga, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur diantaranya adalah turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Nah, ginilah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada istilah asbabun nuzul gitu. Nah, di sini Al-Quran ini turun sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Al-Quran ini selalu diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat keadaan Rasulullah di situ gitu. Nah, disitulah misalkan contohnya gini, ketika orang Yahudi menceritakan tentang Bani Israel, ketika Yahudi menceritakan tentang Nabi Musa dan seterusnya kepada Nabi Muhammad gitu, misalkan gitu. Ketika bertanya tentang Nabi Musa, Yahudi ini datang bertanya tentang Nabi Musa misalkan gitu. Nah, maka Al-Quran ini turun sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut gitu. Ini malaikat Jibril langsung menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa yang dialaminya pada saat itu gitu. Dan Al-Quran ini walaupun cocok atau sesuai dengan peristiwa saat itu, maka sampai hari kiamat Al-Quran pun akan sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Itulah Al-Quran, tidak perlu direvisi, tidak perlu dirubah-rubah gitu loh kalau Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini merupakan kitab suci yang teks aslinya ini tetap gitu loh. Tidak boleh ada yang mengganti teks asli daripada Al-Quran gitu. Nah, seperti itulah. Untuk itulah dan Al-Quran ini selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itulah. Dan kemudian hikmah diantaranya yang
keempat adalah hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu diantaranya yang keempat adalah memudahkan penghafalan. Jadi agar orang itu mudah menghafalkan. Kalau kenapa zaman dulu itu ada diturunkan secara berangsur-angsur? Itu salah satunya adalah memudahkan penghafalan. Jadi orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, gitu. Orang musyrik berkata seperti itu. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat 25 Al-Furqan ayat 32, yaitu yang mengatakan mengapakah Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri, demikianlah dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu, gitu. Nah, di sini adalah agar supaya Al-Quran ini mudah gitu loh, mudah. Jadi kemudahan-kemudahan ini ada di dalam Al-Quran, gitu loh. Itulah hikmah, diantaranya hikmahnya, gitu loh. Terus kemudian hikmahnya lagi, di antara hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini adalah yang hikmahnya, yaitu yang kelima adalah di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, gitu. Contohnya, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah ditinjau dari segi masa turunnya, maka Al-Quran itu dibagi atas dua golongan, gitu. Yang pertama, ayat-ayat diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Terus yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Quran. Jadi ayat-ayat Makkiyah ini adalah 19 dari 30 juz. Dari isi Al-Quran terdiri atas 86 surat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah meliputi 11/30 juz dari isi Al-Quran terdiri atas 28 surat, gitu. Jadi genap 114 surat. Jadi 86 surat diturunkan di di 80 mana ya? 86 surat itu 86 diturunkan di Mekah, sedangkan 28 surat lagi itu diturunkan di Madinah, gitu loh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, karena kita tadi berbicara tentang Madaniyah dan Makkiyah dan Madaniyah, maka saya akan paparkan juga perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah tersebut, gitu. Nah, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek. Ayat-ayat Makkiyah ini pada umumnya itu pendek-pendek, sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu panjang-panjang. Ini perbedaannya ya. Surat Madaniyah yang merupakan 11/30 juz ini, dari isi Al-Quran ayat-ayatnya berjumlah ya seperti mungkin ini ikhtilaf ya, berjumlah 1456. Sedangkan surat Makkiyah yang merupakan 19 surat 19 juz dari per 30 juz dari isi Al-Quran, jumlah ayat-ayatnya 4780 ayat, gitu loh. Jadi kalau kita jumlahkan 1456 ditambah 4780, maka jumlahnya akan genap seperti ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ya, jumlah sendirilah, gitu ya. Berapa? 1456 tambah 4780. Anda tulis nanti di kolom komentar berapa jumlahnya, gitu loh. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya. Kenapa? 1456 ditambah 4780, gitu loh. Nah, itu silakan Anda nanti tulis di kolom komentar ya. Dan kemudian tadi juz 28, juz 28 ini seluruhnya ini merupakan Madaniyah.
kecuali surat Mumtahinah, surat yang 60 gitu loh. Jadi juz 28 ini seluruhnya adalah Madaniyah. Juz 28 ya maksudnya. Juz 28 ini seluruhnya itu Madaniyah kecuali surat yang ke-60 yaitu Mumtahinah. Ayat-ayatnya berjumlah 137. Sedang juz 29 ialah Makkiyah. Kecuali surat 76 Ad-Dahr gitu. Nah, ayat-ayatnya berjumlah 431. Surat Al-Anfal dan surat Asy-Syu'ara masing-masing merupakan setengah juz, tetapi yang pertama Madaniyah dengan bilangan ayat sebanyak 75. Sedangkan yang kedua yaitu Makkiyah dengan ayatnya yang berjumlah 227 gitu. Nah, dalam surat-surat Madaniyah terdapat perkataan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu biasanya adalah dikatakan surat-surat Madaniyah, dan sedikit sekali terdapat perkataan ya ayyuhan nas gitu di dalam surat, ada tapi sedikit sekali menggunakan kalimat ya ayyuhan nas di dalam surat yang disebut dengan Madaniyah ini. Sedangkan di dalam surat Makkiyah ini malah sebaliknya. Ya ayyuhan nas itu yang banyak, dan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah sangat sedikit sekali gitu loh. Ini perbedaan antara surat Makkiyah dengan Madaniyah. Terus juga kemudian ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan gitu. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya ini mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, dan berhubungan dengan keimanan, ancaman, pahala, dan kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. Sedangkan Madaniyah itu mengandung hukum-hukum baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum internasional, hukum antar agama, dan lain-lainnya. Itulah perbedaan antara Madaniyah dan yang disebut dengan Makkiyah gitu. Nah, sekarang nama-nama di dalam Al-Quran itu apa sih? Al-Quran ini apa sih namanya gitu loh. Misalkan namanya apakah cuman Al-Quran ini disebut sebagai Al-Quran aja, atau ada nama lain selain daripada Al-Quran sebutannya gitu. Nah, mengenai hal ini akan saya paparkan nanti ya. Nah, begini, nama-nama Al-Quran ini Allah memberi nama kitabnya dengan Al-Quran yang berarti bacaan gitu ya. Arti ini dapat kita lihat dalam surat Al-Qiyamah ayat yang 17 dan 18 sebagaimana saya katakan di atas tadi gitu loh. Apa ini saya bacakan lagi ya. Disebut inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi'u qur'anahu. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an di dalam dadamu. Nah, di sini masalah penamaan gitu ya. Penamaan. Nama-nama Al-Qur'an, Allah memberi nama kitabnya dengan Al-Qur'an yang berarti bacaan. Arti ini dapat kita lihat ya dalam surat Qiyamah tadi ya. Surat Qiyamah ayat yang ke-17 dan 18 tadi. Terus kemudian nama-nama ini Al-Qur'an ini juga dikuatkan di dalam surat Al-Isra ayat 88, terus kemudian Al-Baqarah ayat 85, terus kemudian surat Al-Hijr ayat 87. Terus kemudian Al-Qur'an ini juga disebut di dalam surat Thaha ayat yang kedua. Terus juga surat Al-Naml ayat 6. Banyak lagi di dalam Al-Qur'an menyebutkan kalimat Al-Qur'an gitu loh dengan nama Al-Qur'an ini. Nah, menurut pengertian atau pengertian ayat-ayat di atas, yaitu bacaan atau disebut dengan Al-Qur'an di atas, itu dipakai sebagai nama bagi kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Maka disebut dengan Al-Qur'an. Nama-nama itulah yang digunakan untuk
menamai kitab ini, kitab sebagai Al-Qur'an gitu. Sebagai Al-Qur'an, nama bagi kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan Al-Qur'an gitu loh. Selain Al-Qur'an, Allah juga memberi beberapa nama lain. Selain Al-Qur'an ini juga ada kitab yang disebut dengan selain daripada Al-Qur'an, maksudnya namanya ini tetap kalam ini, Al-Qur'an ini juga bisa dipanggil bisa disebut dengan Alkitab atau Kitabullah gitu loh. Merupakan sebenarnya ini merupakan sinonim dari perkataan Al-Qur'an sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua seperti itu. Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabuh, itu seperti itu ya. Silahkan Anda baca sendiri nanti ya di Al-Baqarah surat kedua gitu loh. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Terus juga lihat juga nanti di surat Al-An'am ayat 114 gitu. Dan juga disebut dengan selain daripada Al-Qur'an ini disebut Kitabullah atau kitab, Alkitab. Al-Qur'an ini juga dikatakan Al-Furqan gitu. Al-Furqan artinya gini ya, pembeda. Ialah yang membedakan yang benar dan yang batil. Membedakan sesuatu yang hak dan yang batil. Itu disebut Al-Furqan. Maka Al-Qur'an ini juga bisa disebut atau disebut dengan Al-Furqan gitu. Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Furqan itu sendiri ayat yang ke-1. Yang artinya begini ya, Maha Agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Nah, jadi Al-Qur'an ini disebut juga Alkitab, juga disebut dengan Al-Furqan gitu. Juga Al-Qur'an ini bisa disebut sebagai al-zikri, artinya peringatan gitu. Jadi selain disebut dengan Al-Qur'an, disebut dengan Al-Furqan, disebut dengan Alkitab, juga Al-Qur'an ini bisa disebut dengan sebutan al-zikri atau al-zikir gitu, peringatan. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Hijr ayat yang 9 yang artinya begini ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikir dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya, kamilah penjaganya. Lihat pula kalimat seperti ini ada di An-Nahl ayat 44 gitu. Dari nama-nama yang 3 tadi yang saya sebutkan tadi, yang paling masyhur dan merupakan nama khas ialah Al-Qur'an gitu. Dari ketiga nama tersebut yang paling khas sepertinya contohnya Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikir. Ini yang paling khas ini adalah disebut dengan Al-Qur'an ini yang ciri khas, yang paling khas gitu. Karena kita ketika menyebut Al-Qur'an jarang sekali kita ini menyebut dengan Al-Zikir gitu ya. Karena kita semua umat Islam menyebutkan dengan nama Al-Qur'an. Inilah khasnya gitu loh. Nah, selain daripada nama yang 3 di atas yang saya sebutkan tadi, yaitu Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikir gitu. Ada lagi beberapa nama bagi Al-Qur'an sebenarnya. Seperti pendapat Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu menyebutkan nama-nama Al-Qur'an diantaranya Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, An-Nur dan seterusnya gitu loh. Nah, surat-surat dalam Al-Qur'an. Sekarang saya akan memberitahukan atau mengingatkan kembali surat-surat di dalam Al-Qur'an. Jumlah surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an ada 114. Nama-namanya dan batas-batas tiap-tiap surat susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu tauqifi namanya ya. Sebagian dari surat-surat Al-Qur'an mempunyai satu nama dan sebagian yang lain mempunyai lebih dari satu nama, sebagaimana yang akan diterangkan dalam muqaddimah tiap-tiap surat gitu loh. Artinya setiap nama surat
Tiap-tiap surat itu ada namanya. Kalau Anda misalkan membaca Al-Qur'an gitu ya. Di situ biasanya itu ada nama suratnya gitu loh. Ada nama suratnya, itulah yang menjadi nama ciri khas surat tersebut gitu loh. Jadi ketika Anda mengawali pertama membaca surat Al-Qur'an, maka di situ ada nama suratnya gitu loh. Nah, disitulah yang disebut nama-nama surat-suratnya gitu loh. Dan ada hubungannya, pasti ada hubungannya dengan surat-surat setelahnya dan sebelumnya gitu loh. Nah, ini berhubungan sekali karena apa? Karena memang suratnya ini sudah diatur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketentuan dan ketetapannya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu disebut tauqifi namanya ya dalam Islam. Surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an ini ditinjau dari segi panjang pendeknya itu sebenarnya itu terbagi atas 4 bagian gitu. Yang pertama adalah yaitu as-sab'ut tiwal, yang kedua al-mi'un, yang ketiga adalah al-masani, yang keempat adalah al-mufassal gitu. Nah, saya nanti akan jelaskan ya. Yang disebut dengan as-sab'ut tiwal ini apa? Yang dimaksud dengan as-sab'ut tiwal ini 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah dan Yunus. Ini disebut dengan sab'ut tiwal gitu. Terus kemudian yang kedua Al-Mi'un gitu. Yang dimaksudkan adalah surat-surat yang berisi kira-kira 100 ayat lebih. Misalkan seperti surat Hud, surat Yusuf, surat Al-Mu'min dan sebagainya, itu disebut dengan Al-Mi'un. Intinya adalah Al-Mi'un ini kira-kira ayatnya itu berisi 100 ayat lebih dikit gitu loh. Kurang lebih lah 100 ayat itu disebut Al-Mi'un gitu. Terus yang disebut Al-Masani apa? Al-Masani dimaksudkan surat-surat yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat, seperti misalkan Al-Anfal, Al-Hijr dan sebagainya. Kalau suratnya itu kurang dari 100 ayat, maka ini dikategorikan sebagai Al-Mathani gitu. Terus kemudian pembagian yang keempat adalah Al-Mufassal. Yang dimaksudkan Al-Mufassal adalah surat-surat pendek seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Itu adalah surat-surat pendek, ini disebut dengan Al-Mufassal gitu. Nah, itulah penjelasan karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an ini ditinjau dari segi panjang dan pendeknya. Itu terbagi 4 bagian tadi ya. Yang pertama adalah as-sab'ut tiwal, yang kedua Al-Mi'un, yang ketiga adalah Al-Masani, terus yang keempat adalah Al-Mufassal gitu loh. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang ada pada permulaan surat. Ini penting ini. Kadang ini yang menjadi fitnah bagi orang yang tidak tahu, seperti orang ketika saya mengadakan dialog dengan non muslim, maka dia itu sering sering tidak paham tentang ini. Huruf-huruf hijaiyah yang ada pada permulaan surat ini. Nah, di dalam Al-Qur'an terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Yaitu pada surat-surat pertama ya, surat Al-Baqarah seperti Alif Lam Mim gitu dan seterusnya. Itu di dalam Al-Qur'an itu ada 29 surat sampai kepada Al-Qalam gitu. Nun, seperti itu ya. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan tiap-tiap surat tersebut di atas dinamakan fawatihus suwar gitu. Nah, fawatihus suwar ini artinya adalah pembukaan surat-surat gitu. Ini namanya disebut dengan pembukaan surat-surat. Banyak pendapat dikemukakan oleh para ulama tafsir tentang arti dan maksud huruf-huruf hijaiyah itu. Gitu. Banyak para mufassir ini menjelaskan tentang huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal surat tersebut gitu loh. Nah, ini yang perlu yang perlu Anda pelajari lagi nanti ya dalam tafsirnya ya. Terus kemudian sekarang tentang pembagian Al-Qur'an gitu loh. Pembagian Al-Qur'an.
pembagian Al-Quran ini bagaimana sih gitu. Nah, sejak zaman sahabat telah ada pembagian Al-Quran menjadi setengah, sepertiga, seperlima, sepertujuh, sepersembilan dan sebagainya gitu. Ini pembagiannya. Pembagian tersebut hanya sekedar untuk hafalan dan amalan dalam tiap-tiap sehari semalam atau di dalam sembahyang gitu loh. Dan tidak ditulis di dalam Al-Quran atau di pinggirnya, tidak. Cuman dia itu membaginya dari setengah, sepertiga itu hanya untuk itu dilakukannya itu untuk membagi tersebut hanya sekedar untuk hafalan dan amalan dalam tiap-tiap seharinya gitu loh. Jadi untuk menghafalnya itu mulai dari sejak zaman sahabat dia itu sudah dilakukan seperti itu gitu loh. Barulah pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi diadakan penulisan di dalam atau di pinggir Al-Quran dan ditambah dengan istilah-istilah baru. Salah satu cara pembagian Al-Quran itu ialah dibagi menjadi 30 juz, 114 surat dan 60 hizb. Tiap-tiap satu surat ditulis namanya dan ayat-ayatnya. Dan tiap-tiap hizb ditulis sebelah pinggirnya yang menerangkan hizb pertama, kedua dan seterusnya. Dan tiap-tiap satu hizb dibagi 4 tanda. Seperempat hizb ditulis dengan istilahnya ya, robba'ain itu apa istilahnya, atau tanda lah gitu loh. Jadi tanda setengah hizib ditulis dengan nisf gitu, biasanya begitu. Dan tanda 3/4 itu diberi tanda dengan kalimat salasa arba gitu loh, 3/4 gitu loh, seperti itu. Jadi misalkan seperempat itu ditulis dengan rubi' gitu, terus kemudian kalau setengah disebut nisfu gitu, nisfu. Artinya dalam bahasa Arabnya ini ya, artinya ditulisnya itu menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan 1/2 atau apa, tidak. Jadi biasanya tanda-tanda itu ditulis misalkan 3/4 gitu loh, maka tulisannya itu akan menjadi salasatu arba' gitu, seperti itu. Pembagian cara inilah yang dipakai oleh ahli qiraat Mesir. Dan atas dasar itu pula lah percetakan Amiriyah milik pemerintah Mesir mencetak Al-Quran semenjak tahun 1337 Hijriah sampai sekarang di bawah penguasaan para guru besar Al-Azhar gitu loh. Seperti itulah gitu loh. Pembagian ini cuman orang untuk hafalan gitu loh. Jadi untuk yang menghafal, untuk yang mengerjakan amal-amal dan seterusnya biar agar lebih mudah gitu aja ya. Jadi pembagian ini cuman membagi aja gitu loh. Nah, Al-Quran terdiri atas 114 surat dan dibagi menjadi 30 juz, terdiri atas 554 ruku. Surat yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surat-surat yang pendek-pendek berisi 1 ruku. Tiap 1 ruku diberi tanda di sebelah pinggirnya itu dengan huruf ain gitu. Al-Quran yang beredar di Indonesia itu dibagi menurut pembagian tersebut di atas, seperti yang diceritakan Cirebon, Jepang dan lain-lainnya. Adapun pertengahan Al-Quran atau yang disebut dengan nisful Quran itu terdapat pada surat 18 Al-Kahfi ayat yang ke-19 pada lafaz wal yatalattaf, seperti itu. Wal yatalattaf di situ itu diberi tanda gitu loh, Nah, inilah yang saya maksud dari atas tadi ya. Al-Qur'an itu seperti yang pertengahan Al-Qur'an itu misalkan Al-Qur'an, pertengahan Al-Qur'an misalkan yang sudah dibaca sekian ayat, kemudian nyampe pas tengah-tengah itu biasanya ada tulisan an-nisfu gitu loh, an-nisfu gitu. Lah itu adalah tanda, itu merupakan tanda pertengahan Al-Qur'an. Tetapi kalau tulisannya misalkan salah sorba itu merupakan 3/4 daripada Al-Qur'an gitu. Nah, kalau misalkan ruba' itu adalah 1/4 daripada Al-Qur'an gitu loh. Itu maksud yang saya jelaskan. Ketika Anda membaca Al-Quran gitu, tiba-tiba ada huruf kecil di tengah gitu.
huruf kecil itu tertulis misalkan nisfu gitu, nun sofa gitu, nisfu. Nah itu menandakan bahwa itu Anda membacanya sudah sampai pada taraf pertengahan Al-Quran gitu. Pas tengah-tengahnya Al-Quran, berarti ayat yang Anda baca itu sudah pas tengah-tengahnya gitu. Pas tengah-tengahnya di dalam Anda membaca Al-Quran. Nah, seperti itulah yang saya gambarkan gitu loh. Biar Anda tahu apa sih tanda-tanda di dalam Al-Quran seperti nisfu dan seterusnya. Ini pembagian ini sebenarnya cuman memudahkan untuk amalan atau hafalan dan seterusnya gitu loh. Yaitu ini tidak harus dibaca ketika misalkan membaca Al-Quran, kalimat yang tulisan kecil itu, tanda yang kecil itu tidak harus dibaca gitu, tidak. Ini cuma tanda aja bahwa Anda membaca ini sudah sampai kepada pertengahan Al-Quran gitu aja. Nah, saya kira cukup sampai di sini aja ya. Mungkin ini terlalu banyak ya, mungkin nanti begini. Wah, kok terlalu banyak ini, cerewet banget Hasan Madura ini. Nanti seperti itu jadi gak enak. Jadi sedikit-sedikit aja dulu, berangsur-angsur gitu loh. Supaya apa? Supaya kita semua ini bisa paham. Tapi kalau saya ceritakan nanti sekaligus semuanya, maka seperti di dalam Al-Quran ini metodenya nanti akan pusing gitu loh. Untuk itulah kita sedikit mengetahui tentang bagaimana sejarah Al-Quran gitu lah, seperti itu ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain, insya Allah kalau ada kesempatan saya juga akan memberikan arahan atau mengingatkan kepada Anda yang sudah paham tapi lupa bagaimana sejarah pemeliharaan kemurnian Al-Quran gitu. Insya Allah akan saya buatkan nanti ya. Dan bagi Anda yang memang belum tahu, seperti Anda misalkan di sini ada non muslim bukan Islam, Anda ingin tahu misalkan gimana sih caranya Al-Quran ini dipelihara, kemudian Al-Quran ini dipelihara itu seperti apa gitu. Maka saya akan menjelaskan, insya Allah kalau ada kesempatan dari saya, kalau saya diberikan umur panjang, insya Allah akan menjelaskan hal itu pada berikutnya, video berikutnya gitu loh. Insya Allah doakan mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya bisa masih menginformasikan kepada Anda, masih bisa dan seterusnya mendapatkan kesempatan hal itu. Dan dukung terus channel ini, karena channel ini merupakan channel dakwah, karena tujuan saya adalah menginformasikan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu loh kepada Anda sekalian, baik Anda yang sudah tahu ataupun Anda yang belum tahu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Bagi Anda yang tahu, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi Anda. Dan bagi Anda yang belum mengetahuinya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi Anda, ilmu baru, bahwa Anda sudah mengenal bagaimana sejarah Al-Quran gitu loh. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.